3 RT ya. 3 RT. Alhamdulillah segera kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat bermusyawarah atau bermuajahah bersama silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya mudah-mudahan salawat serta salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, secara singkat saya atas nama pemerintahan desa yang pertama mengucapkan terima kasih atas kegiatan pemuda lingkungan yang tiap malam minggu ya mengadakan yesinan. Inilah bentuk yang kami harapkan sehingga dengan berkumpulnya ini kita bisa menjalin kerukunan, keguyupan untuk membangun pemuda yang lebih berpotensial. Memang alhamdulillah di Sumber Keradenan ini kalau saya diundang pemuda ini udah ada Kampung Utara itu pemuda strong ya. Terus pemuda sini belum ada namanya ini. RT berapa ini yang kemarin baru dibentuk ya. Terus di sini udah lama pemuda sini namanya PJC ya. Nah, cuma nanti saya harapkan ketuanya siapa, sekretaris siapa, dan bendara siapa dan daftarnya. Nanti saya siap memberikan SK pemuda lingkungan. Apa tujuannya pemuda lingkungan ini? Karena sekarang ini harapan dari pemerintahan, ini pemudanya udah melakukan kegiatan ini. Saya yakin nanti akan timbul suatu kreativitas. Ya, entah kata bisnis apa, entah bisnis sama. Kemarin saya udah ngomongin sama salah satu ketuanya ya, wakil ya. Ya, ketuanya nggak apa-apa perempuan. Contohnya ya ketuanya misalnya ya, nggak apa-apa. Contohnya kita nggak akan kesulitan dana atau akan membentuk kegiatan apapun, kita guyup dan rukun ini. Contohnya urunan dari 40 pemuda, urunan 100-an udah kumpul dana berapa? 4 juta kan. Nah, jenengan mau membuat nanti keripik apa atau membuat bisnis apa yang dikelola oleh lingkungan sehingga lingkungan pemuda ini bisa bekerja, monggo. Banyak yang dilakukan oleh pemuda lingkungan begitu di kota-kota. Kayak Sanan timbul keripik tempe, ya enggak? Akhirnya pemudanya di situ pendanya luar biasa. Dan juga saya bersyukur ya, Jepuk ini luar biasa dalam kegiatan seni banteng misalnya. Banteng ini bisa dikatakan positif. Sekarang udah ada banteng joget ya, enggak kalapto ya. Banteng nari ya. Nah, nah ya itu. Banteng apa itu kayak Nah, ini memang itu sangat penting. Kesenian kita adakan untuk penggalangan dana. Ya apa caranya golek duit kan gitu dong. Walaupun nilai seni kita angkat. Makanya dengan adanya beberapa kelompok yang tiap hari ngadakan di kegiatan Jebuk, ini kan jalannya macet. Saya punya pemikiran tahun depan saya harus nebus lapangan. Nah di lapangan itu nanti gantian. Misalnya lingkungan ini mau ngadakan jalan kepang atau bantengan di sana kan enak cari pendanaannya ya. Entah oleh 10 juta, entah oleh 15 juta, sisanya masuk kas ke lingkungan pemuda. Sehingga ayo cari dana sebanyak mungkin untuk modal. Kreativitas saya sangat salut. Makanya program tahun ini saya ada 2 program, mobil ambulan itu nanti fasilitas jenengan semua. Yang kedua, gedung serbaguna, saya udah bangun sekarang. Atapnya udah selesai, tinggal nguruk tanahnya. Itu nanti bisa untuk kegiatan, kegiatan olahraga bisa, ada di bulu tangkisnya sana. Ada seni pun bisa di dalamnya situ. Ya. Bahkan bagaimana gedung itu bisa menghasilkan uang, contohnya. Jenengan ada teman yang ingin mantenan, kita adakan di sana resepsinya. Biasanya kan orang sini mendatangkan terop dan kuade, cukup duit 20 juta? Cukup enggak? Enggak cukup. Di gedung olahraga itu saya siapkan, ada kursi, ada kuade, ada salon, cuma 5.000. Nanti misalnya yang dapat pemuda sini pakai gedung itu, monggo 1 jutanya diambil untuk kas lingkungan.
Sampean buka harga 6 juta pun tidak apa-apa, 2 juta sampean ambil. Itu yang saya inginkan. Ya. Sehingga nanti desa pun bisa, misalnya ya, tiap minggu ada ya kegiatan ini, satu event 5 juta. 5 juta kali 4 berapa udah? Berapa? 20 juta kan? 20 juta kali 12. Penghasilan desa dan pemuda 240. Kailah sini adakan event dalam 1 tahun lah. Ada menggunakan jasa gedung ini sampai 5 kali. Wes duwe kas 10 juta. Jenengan tahu yang di Pucang Songo yang ada sungai itu tahu ya? Itu disewakan itu. Satu harinya 4 juta itu. Bagus, marketingnya bagus. Lek 1 jam, 2 jam 300. Nah, ini yang saya inginkan. Jadi pemuda sekarang udah punya fasilitas gedung serbaguna. Yang kedua, kepangan nanti target saya tahun ini bisa menembus lapangan. Sehingga sampai tidak berjubel-jubel lagi di jalan ini. Setiap mengadakan event, ayo adakan di sana. Ya opo kreativitas sampean. Leso kayak expo itu loh ya. Di Malang ono sing dodolan, ono parkir, ono hiburannya di lapangan. Itu lek golek duit gampang apa angel? Gampang. Dan wis gak ribet ambil nyetop jalan san ya. Itu yang saya inginkan. Doakan aja mudah-mudahan tahun ini saya bisa nembus lapangan, nanti saya ada event bergilir. Monggo. Misalnya minggu ini siapa yang daftar dulu ke panitia event nanti. Itu yang saya harapkan. Nggih paham nggih? Jadi mari mulai di Bonangan pun pemuda ini sekarang punya kas 7 juta. Alhamdulillah sana itu ada tukang las. Biasanya lek dipinjam tukang las 5 juta, kadang-kadang tukang lasnya balik 5 juta 300. Lalu lumayan. Nah, di sini siapa tahu ada pengusaha juga. Wis tak cilik duwe sak minggu, 2 minggu. Kok batine paru iding. Monggo. Apa malah Mbak Ulfa ini terkenal bisnisnya luar biasa. Kan gitu ya. Ayo manfaatkan. Banyak hal sehingga nanti banyak ya hal yang menjadi sampingan menjadi kebutuhan pokok utama. Siapa tahu dengan kan kalau orang tua kita itu jual lontong. Sekarang bagaimana lontong jadi keripik? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Sehingga lek lontong enggak mungkin dibawa ke Surabaya, enggak mungkin dibawa ke luar negeri. Tapi lek keripik lontong bisa dibawa ke Surabaya, ke Jakarta bisa kan? Contohnya di sana ya. Itu udah ke luar negeri juga. Nah, itu yang saya harapkan. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, tetap kompak, rukun. Yang penting hal positif kegiatannya 1 minggu sekali. Udah positif diadakan yesinan, tidak apa-apa. Kita belajar. Yo seni yo kita tingkatkan, keagamaan kita tingkatkan. Terutama mencintai lingkungan. Lingkungan kayak sampean dhewe. Lek kerasan kampungnya sapa sing seneng. Ya awak dhewe pemuda guyub nang lingkungan perhatian. Nah, iku lek lingkungane rijik, iku sing seneng awak dhewe. Belajar mungkin ada tanya jawab atau mungkin sharing, monggo. Saya persilakan, mumpung ada saya. Biasanya saya datang ke pemuda ngisi kas ya. Kak Popo nyumbang 50 cuma kayak tambahan kas ya. Ya, pokoknya saya tiap ya sama-sama mudah-mudahan bermanfaat. Monggo mungkin ada yang tanya jawab. Sharing. Tinggal ditakon. Mampung ada saya, engko lek ono kate takon. Ayo. Nggih, monggo. Pakai ini. Monggo takon mampung ada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula namanya Rizky. Anu kajenge Tanglet. Niku rencana lapangan teng pundi, Pak? Lapangan itu sampean tahu yang timurnya kantor desa. Yang saya kita bangun gedung serbaguna tahu ndak? Selatannya itu kan lapangan itu. Oh, situ. Nah, itu saya tebus kembali. Kemarin kan ambil perangkat itu disewakno. Tak tebus maneh, engko kayak kegiatan gitu yo kayak kegiatan sepak bola, kayak kegiatan seni kan gitu ah. Tak cari di pinggir jalan aja, Pak. Kalau lapangan itu yang bisa TKD kan. Dundek pun tambah enak toh. Misalnya dengan ngadakan event, ditutup kanan kiri kan tambah enak ya. Iya sih.
lek pinggir jalan. Nah, itu loh. Enggak apa-apa. Memang yang ada tanah ganjaran kita itu di situ. Oh, cuma di situ. Suatu saat di situ insya Allah rame nanti. Mungkin kalau bisa di kantor desa yang lama itu lebih enak, Pak. Apanya? Yang tanah di depan Loh, kantor desa tanahnya itu. itu teh ngajirukan bukan gitu. Ya, ya. Gapate gelem nang duwe. Nah, insya Allah lah di situ, pokoknya engkau lapangannya itu oleh dana, engkau dipager setiap event enak. Oh, Ya, bisa pakai karcis juga kan gitu ah. Tapi di situ walaupun nggak dipager itu kan asetnya jalannya dari dua arah itu toh ya. ya. Wis ditutup ngono ae wong kadek mosok ada liwat bloro sawah. Itu iso, di tiket iso. Lek saya feeling saya cari uang di situ tuh gampang. Wis gak terganggu jalan. Ayo, monggo yang lain. Ya, memang kita harus kreatif. Yoris. Ada bandingan. Apa? Iku wae iku bandengan. Ayo, Mas. Amsudin. Monggo yang mau tanya. Saya buka alternatif pengobatan. Ada total jangan. Ayo. Jadi siapa tahu pemuda sini punya keahlian apa, kita kembangkan ngono lho. Yo. Kan mosok kate kita kerja nang Jogja tok, lek iso lingkungan kita menghasilkan. Banyak sekarang pemuda tanpa keluar bisa menghasilkan uang di lingkungan. Banyak kan? Ayo mana anak muda bisa apa? Nanya dong. Nanya dong gimana? Nanya apa? Lagi. Apa anggaran terkumpul itu soal Ala-ala guys. Lo contohnya ya, saya ingat ya, Agustus itu. Uang berapa yang terkumpul itu dari jenengan itu? Dan jenengan cek sound satu sak pakaiannya satu truk itu 30 juta kan nyampe itu ya. Kali 16 hampir 700 juta itu uang pemuda Sumber Kadenan kemarin. Kan wis luar biasa tuh. Ini contohnya. Contohnya bagaimana kalau misalkan itu anak muda juga mindsetnya punya jiwa entrepreneur itu masuk kita di situ. Nah, gitu loh. Satu saat kita akan bisa berpikir ke sana juga. Ada mana pertanyaannya? Ayo diucapkan mana? Diucapkan mau dibantengan. Ayo, mungkin yang dari berubah nanya enggak, sekarang kita kreatif ya. Jadi lek ono tiap minggu begini nih kalau bisa ada ide-ide gitu. Monggo, Mbak Ul mungkin. Ayo tanya enggak apa-apa. Ditanyakan. Wis puas, paham nggih? Jadi program saya itu ya. Jadi target saya adalah pertama udah saya bangun gedung serbaguna, itu tinggal jenengan golek duit ya apa carane. Lek ono manten arano mrono paling ndak oleh kas 1 juta 2 juta kan gitu ah. Apalagi engko makanane misalnya sak entertainment sak makanane. Nah itu kan urusan sampean. Kemarin saya ketemu pemuda Bonangan itu biasanya nyewa gedung ke Sawu Jajar itu sampai 15 juta. Pak, ya apa tak sewa 10 juta. Wis jukun sing 5 juta. Saya kan di lingkungan separuh, jukun sampai separuh. Enak tuh. Nah, monggo, ndak apa-apa. Niki wonten usul Pak nek kajenge misal nggih apa bisnis iwak lele niku cara kan napa saya kan mboten langsung duwe-duwe enggak ada duwe wonten maksudnya danae niku ya napa. Nah ya, makanya dengan gotong royong itu tumbuhkan di situ bisnis apa. Engko lek bisnis sampean iki berjalan, aku tinggal sampean tak pelajarin gawe proposal nang kabupaten, nang dinas peternakan kan oleh bantuan to. Tapi lek urung ono wujud kan gak iso. Contoh sampah sampean lingkungan iki sampean kelola. Kotorane sewu ya, sego-sego sisae kekno lele. Terus kumpulno. Ya,
Terus apa? Sing kaya anu iku kena gawe apa labu iku kan ada to itu. Wis gak ono air sampah itu. Nek sampai gelem ngelola sampah wis oke. Akhirnya Kan sampah itu lek dikelola betul, dipilah-pilah entek sampah itu. Di tempat penampungan sampah misalnya di mana di sini golek lingkungan sing ngombo. Cek ndek lele iku wis gede-gede ini. Banyak desa yang mau mulai melakukan itu. Kalau anu Pak, dimulai dari desa ya Pak. Apanya? Maksudnya anu apa damel merangsang masyarakat gitu loh. Tuh, desa yang melakukan siapa? Ya Pak contoh lah. Maksudnya oh aku lek lele ono iki anune iki kene, aku pengen belajar iki kene. Aku lek kate peternak manggot iki kene. Saya makanya jenengan lek punya inisiatif ke lele. Kita datangkan dari pembinaan lele. Kan gak langsung pro bangun lele ngono kan ya. Nggih, Takon-takon dhisik to. Nggih, lah kene ku maksude wonten kader sing dugi desa, maksudnya asli orang sini gitu loh Pak. Jadi oh iki lho aku wis hasil. Iki apa maksudnya mungkin damel nyegah-nyegah sing liyane niki cek saged berhasil ngoten lho Pak. Sing Nah, belajar-belajar nih cek Makanya nambahin saya anak. tanya, lingkungan kini, pemuda kini itu punya keahlian apa? Kan ngono ah. Keahlian ini muncul dhisik. Kan gitu ah. Tapi lek keahlian ndak punya sampai paksakan ndak akan berhasil. Kemarin saya contohnya dana 10 juta saya kasihkan ke Rembang untuk lele. Mati apa urip? Mati kan? Entek kan? Nah, yo entek bisa lele nih. Nah, saya nggak ingin semacam itu. Nanti kalau jenengan lelenya berkembang, ada dana bantuan desa, ada sharing, saya kasihkan ke siapa yang profit. Oh iya iya. Nah, gitu loh. Tapi lek urung-urung njaluk bantuan. Nah, ya. Monggo, nggak harus lele tok. Misalnya di sini ada komunitas burung apa itu apa namanya menghasilkan sekarang. Enggak apa-apa, yang penting itu ada manajemennya. Kan begitu ya, yang Mbak Ulia? Ada manajemennya. Nah, manajemen penting keterbukaan ini. Ya. Nah, saiki sak kampung sama anu pemuda iki. Ono sebagian masa nang luar kota. Hasil enggak? Hasil. Ono sing gawe kurungan aja. Contohnya lah, sederhana, wong gawe lontong. Akhirnya pisang payu enggak? Ono sing nandur pisang, ono sing gawe lontong ya. Itu tanpa manajemen itu bisa berhasil. Apalagi dengan manajemen. Nah, itu yang saya inginkan ya. Jadi memang jenengan punya cita apa-apa, rundingkan, kita mendatangkan ahlinya. Gak apa-apa. Kan KP pekerjaan itu bisa ditiru loh. Ya. Yang penting guyub rukun. Wis, ada lagi yang ditanyakan. Bukan desa dulu mulai, yang saya inginkan lingkungan dulu mulai. Munculkan gitu Pak. Munculkan. Enggak harus itu kayak sampean kayak pupuk monggo. Siapa tahu lek bisnis sampean melaku. Dana BUMDes ada nitip ini bagi hasil juga. Saya nitipkan. Dana BUMDes tahun ini saya anggarkan 150 juta. Berarti enggak ada komunitas, ya percuma tuh. Nah, ya. Ngeten nggih? Mbak Ul ngerti ya? Jadi mulai sekarang itu belajar kreatif, belajar kompak, bareng-bareng ayo ditoto, kira-kira kampung iki ada digawe bisnis apa ndek lingkungane. Ini kan 3 RT toh. Piro pemuda ketemu piro? 3 lumayan toh. Ya Pak. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Ari monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hari Purnomo ya. Saya termasuk salah satu YouTubers yang susah berhasilnya. Jadi kami di sini ya, saya kira jenengan-jenengan pernah melihat saya ya, sering keliuran di sini ya. Mungkin bisa jadi 2 hari sekali atau bahkan tiap hari. Karena kami di sini saya mendampingi Bapak Kepala Desa ya.
di bidang media sosialnya. Ya. Jadi di Sumber Keradenan ini ada kelompok namanya Kelompok Informasi Masyarakat ya, M2D. Ya. Maju Membangun Desa, Melangkah Membangun Desa. Ya. Itu nama KIM-nya. Harapan kami dengan pendampingan saya di medsos tadi ya, saya pingin ya anak-anak muda di sini yang punya kemampuan di bidang media sosial, mari kita sharing. Ya, tujuannya apa? M2D ya, TV channel desa itu tujuannya apa? Meliput semua aktivitas kegiatan masyarakat, termasuk dialog pada malam hari ini. Nanti bisa dilihat di YouTube channelnya. Jadi harapan saya dengan adanya YouTube channel ini ya, kegiatan ini kita dokumentasikan ya. Anak muda punya keinginan apa? Kepala desa mensolusikan apa? Ya. Nah, dari sini nanti misalkan ada yang komen enggak apa-apa kalau misalkan sekarang takut nanya ya. Ya, komen aja. Ya, komen di YouTube channelnya. Misalkan ada yang pingin begini ya. Komen aja. Nah, harapan saya dengan adanya YouTube channel ini yang nanti didukung ya, ada komunitas-komunitas tadi ya, itu bisa saling ya, saling like, share, komen. Tujuannya apa? Jadi bagaimana setiap ada komunitas berkegiatan ya, nah paling enggak komunitas yang lain juga tahu. Ya, kan di Sumber Keradenan ini di saat misalkan di perumahan Hosanah sana ya, perumahan Hasanah ya. Di sana ada kegiatan ya. Di sana ada misalkan kursus bahasa Inggris ono ya, kursus bahasa Arab ono ya. Di sini kan belum tahu. Enggak. Nah, dengan media inilah harapan saya nanti ya sebagai media penyampai. Katakanlah misalkan anak-anaknya pengen ya bikin basar. Ya, bikin pasar minggu misalnya ya. Nah, dari pasar minggu tadi misalkan ya, anak-anak muda di sini ada yang buka kafe misalnya, promosikan di sini, ya, promosikan di media, ya, atau mungkin ada yang sudah usaha, misalkan kayak barbershop, ya, atau mungkin jamu kuat atau apa segala macam, manfaatkan ini, ya, misalkan Mbak Ulfa ini misalkan penyalur jamu kuat misalnya, disalurkan nanti dimasukkan di YouTube channel ini, jadi bisa tahu, ya, jadi potensi-potensi yang ada di masyarakat ini sebagai media ya, media memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi harapan saya nanti kayak SD, TK, SMP, semua lembaga yang ada nanti kita liput semua. Tujuannya apa? Biar kita itu akhirnya saling mengetahui satu sama lain ya. Misalkan di TK ini misalkan ada kegiatan apa, misalkan ada lomba opo segala macam ya, atau mungkin anak-anak muda ini misalkan bikin kafe di pinggir sungai atau gimana ya, atau mungkin Kali Peremban ini bagaimana kalau misalkan dibuat wisata keceh misalnya ya, wisata keceh itu kayak apa? Nah itu mari kita komunikasikan, kita diskusikan. Makanya besar harapan kami di forum seperti ini ya, nanya ya, non sewu ya, saya orangnya senang humor ya, saya orangnya nyantai ya, kita ngomongnya santai aja. Jadi nggak usah kaku-kaku, jadi nggak usah takut nanya. Pingin apa nanya mumpung ono kepala desa. Jadi kepala desa ini gambarnya visionernya itu begini. Jadi misalkan ada dana Karang Taruna ya, itu Bapak Kepala Desa ini bicaranya pengembangan. Kalau kita bicara pengembangan, contoh misalkan yang diusulkan Mas apa ini, calon Pak Mudin ini. Ini tadi ya, contoh misalkan ya. Inilah kadang-kadang nun sewu ya, lemahnya anak muda itu kadang-kadang nggak mau memulai dulu ya, maunya dicontohi. Mana kreasimu? Ya, kreasi itu kan sebuah kreativitas dari anak muda menghasilkan suatu produk, suatu karya. Katakanlah misalkan pemuda Jepuk Community ini apa karyanya? Tunjukkan. Satu contoh misalkan ya, pemuda Jepuk Community ya, manajemennya setiap ada melaksanakan satu event, misalkan manajemennya transparan, hasilnya jelas ya. Misalkan hasil kegiatan ini pembukuannya, hasil di sini kegiatannya misalkan seperti ini hasilnya. Nah,
kalau misalkan pemuda Jepuk ini gampangannya di dalam berkegiatan tadi ada transparansi, nggak menutup kemungkinan warga masyarakat yang punya uang, kon lek katene duwe kegiatan rek, butuh dana, nango aku, apa nango petinggi, apa nang tokoh masyarakat. Soalnya apa? Jadi masyarakat yang punya dana tadi akan melihat aktivitasnya rek pemuda Jepuk Community itu kayak apa. Oh ternyata manajemennya bagus. Oke, ayo misalkan garap ngadakan cek sound, itu nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau misalkan PJC ini misalkan tidak punya manajemen yang jelas, ya misalkan di sini ada donatur mau ngasih uang takut. Tapi kalau PJC itu punya komitmen, ya wes misalnya nekakno misalkan brewok, misalkan nekakno battle, ya butuh dana berapa, ya PJC misalkan punya manajemen. Kalau misalkan mendatangkan brewok Pak ya, estimasi keuntungan seperti ini, dananya sekian. Misalkan dari PJC punya dana misalkan 10 juta misalnya. Inilah ya, di saat PJC ini namanya pemuda-pemuda yang betul-betul mengedepankan bagaimana manajemen ini harus menjadi parameter suksesnya sebuah komunitas ini. Tapi kalau misalkan PJC ini misalkan saya melihat kan, saya kan sering melihat ya di mana-mana kayak gini mungkin ono kepangan samen-samen semua ya. Kemarin di Ledok mana ya teman-teman juga ya. Nah dari sini makanya saya alhamdulillah malam ini saya diundang sama Mas Sony bergabung di forum malam ini ya. Tunjukkan kreatifmu di mana ya. Tunjukkan pemuda Jepuk Community ya. Betul-betul mengedepankan manajemen di dalam berkegiatan. Ya, sehingga nggak menutup kemungkinan Pak Lurah ini lek ndelok kegiatannya arek-arek ini seperti ini. Berani investasi 20 juta, ayo rek. Misalkan ngundang brewok, berani. Ya. Jangan sewu ya, ini penjelasan dari saya tentang bagaimana perlunya manajemen ya di dalam setiap komunitas. Soalnya manajemen itu kalau misalkan dilihat dari luar ya ibarat blegere kayak Mbak Eva ini. Nah, yaiku Mbak Eva bengesane yo genah, celaane yo genah ya. Nah, ini contoh sebuah manajemen ya, sebuah profil dari komunitas tadi. Tapi kalau komunitas nggak kejelasan, misalnya Mbak Eva misalnya gawe lipstik ya untune barang kena kan elek. Orang nggak akan tertarik. Nah, dari sinilah ya harapan saya dari pemuda Jepuk Community yang saya lihat eksistensinya itu sudah sering berkegiatan ya. Ini saran dari saya, coba kedepankan untuk manajemennya. Ya mumpung saya di sini monggo ya. Yang jelas kami siap berbagi, kami siap sharing ya. Harapan saya nanti dari pemuda Jepuk Community ini minimal ada program ke depan ya yang disinergiskan dengan kepala desa. Ya, sehingga bisa mengangkat desa, mengangkat nama desa. Misalkan kita adakan basar, atau misalkan di sini ada branding mangan 10.000 murah, misalkan sing ngelola Mbak Eva. Mangan 10.000 wareg sak bledose, ya. Tapi jangan sing podes Mbak ya, jangan sing podes sampai sego abang, sego putih, ya. Ambek sambel, ya wis mangan rek 10.000 bayare. Ya. Nah, dari sini bagaimana nanti pemuda Jepuk Community ada salah satu brand, ada salah satu merek yang akhirnya dikenal. Ya, misalkan mau adakan itu atau misalkan sampean mengadakan PJC, misalkan pingin punya keprofesionalan di dalam event organizer, misalkan pengadaan cek sound untuk penggalian dana, lakukan. Ya, sehingga nggak menutup kemungkinan misalkan dari kampung-kampung sebelah, ya dusun-dusun sebelah, aku tuh nggak ada cek sound PJC sih nggak ada aku ani modali, nggak menutup kemungkinan seperti itu ya karena PJC punya komitmen di dalam pergerakannya ya. Mungkin itu ya tambahan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya. Dari saya mungkin itu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti dalam 3 bulan lagi saya diundang ke Mindau perkembangannya kan begitu, Pak. Nah, Bapak.
Jadi ada bertahap gitu. Yang penting rundingan kira-kira komunitas pemuda kini katinggai bisnis opo ngono lho. Ya, itu dicari. Yang bapak ya, dicari. Kok asal sampingan, tapi kebutuhan utama nanti. Kan ngono ah. Nah, mungkin itu cukup nggih dari pulau. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan tetap kompak, semangat. Pemuda PJJ betul-betul punya kualitas manajemen yang baik. Ya, nanti tolong segera didaftarkan nama dan saya resmikan jadi komunitas. Ya, nanti ada perwakilan channelnya yang ahli HP nanti akan diajari oleh Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.